Maulah Rasulullah. Jadi pembantunya Rasulullah namanya Safinah. Diperintahkan sama Rasulullah, dia naik kapal. Namanya Safinah, dia naik kapal. Kapalnya nabrak karang, pecah, terdampar di satu pulau. Ketika sadar bangun daripada pingsannya, ketika terdampar dia sadar bangun, depannya singa. Depannya singa. Orang kalau melihat singa ya lari. Tapi maulah Rasulullah, Safinah ini orang yang jaga haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berjumpa dengan singa, dia berkata apa? Kau nggak tahu siapa saya? Saya ini maulah Rasulullah. Saya ini pembantunya Nabi Muhammad. Yang macam-macam sama saya. Saya bawa amanah dari Rasulullah SAW yang harus ditunaikan. Sehingga tadi malah ngaung-ngaung seakan-akan, ayo sini ikut saya tunjukkan jalan keluar dari sini. Jadi ngasih isyarat. Maka Safinah jalan di belakangnya singa sampai dekat sama satu perkampungan. Maka diriwayatkan singa tadi apa? Mengucapkan aungan seakan-akan kalimat berpisah, seakan-akan ujungnya dulu kampung ada depan sini, kau ke sana sudah. Maka saya sampai sini ngantarkan, ditinggal sama singa tadi. Nah ini orang yang jaga haknya Allah akan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takutnya hanya kepada Allah, maka seluruhnya akan dibikin takut sama Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Tapi kebalikannya, orang yang nggak takut sama Allah, maka orang tersebut akan dibikin takut sama Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu. Kalau yang takut sama Allah, segala sesuatu dibikin takut sama dia. Tapi kalau nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala, dia dibikin takut kepada segala sesuatu. Ini yang diterapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Safinah tadi ketika melihat singa nggak takut, karena takutnya hanya kepada Allah. Maka selain Allah, makhluk-makhluknya Allah kalau mau berbuat buruk kepada dirinya dibikin takut. Tapi orang yang nggak takut sama Allah dibikin takut dari segala sesuatu. Sampai kadang ada orang itu bingung, ketakutan besok makan apa, ketakutan nanti masa depan anak saya gimana. Padahal belum tentu anaknya bisa ngalamin masa depan, atau dia dapetin masa depan anaknya. Nah ini karena nggak takut sama Allah, dibikin takut kepada segala sesuatu. Takut kehilangan uang, takut nggak bisa makan, takut miskin. Kalau kerjanya nggak jadi pegawai, nggak jadi PNS, nanti nggak dapat pensiun. Nanti kalau saya nggak dapat pensiun masa tua makan dari apa? Iya nih awakmu tua. Nggak ada yang tahu jenengan tua apa enggak. Nah kalau ngelamar jadi PNS 2 hari mati ya doa, ini nggak ada manfaatnya. Kan ini ketakutan, karena nggak takut sama Allah akhirnya dibikin dia tuh takut kepada segala sesuatu. Sampai terkadang makso harus jadi PNS. Kenapa? Kalau saya nggak jadi PNS nanti saya dapat tunjangan masa tua dari mana? Nanti saya dapat pensiunan dari mana? Nanti tua saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa makan. Kamu kerja nggak kerja, makananmu sudah dijamin sama Allah. Anak itu di dalam perut ibunya ketika usia 4 bulan 10 hari, malaikat datang bawa roh, ditiupkan ke dalam tubuhnya, kemudian kepala atau kening anak itu diuri tanah tempat dia nanti wafat, kemudian dituliskan di keningnya 4 hal, salah satunya apa? Rezekinya sudah ditulis. Nah kok takut? Pensiunan ini kan cuma perantara supaya kamu dapat rezeki. Kalau nggak dapat pensiunan tetap ada rezeki dari yang lainnya. Wong kita kadang nggak keluar dari rumah aja ada yang nganterin buah, ada yang nganterin nasi. Kadang kita nggak punya duit, beras nggak ada tahlilan orang ngirimin berkat. Malah kadang kita wah coba tiap malam ada yang mati, pentingnya tahlilan. Orang sah nyambut gawe untuk mangan terus. Kadang kita berharap wa musibatu qaumin inda qaumin fawaidu. Dikatakan terkadang ada satu musibah bagi orang lain, ya musibah orang lain, tapi bagi orang lain itu adalah sesuatu yang menguntungkan. Ya kan? Keluarganya ini kena musibah, siapa? Suaminya meninggal, tapi tetangganya malah dapat manfaat daripada musibahnya, minimal untuk berkat. Ya kan, 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya. Itu baru kalau yang mati 1. Kalau yang mati 2, berarti hari ini ada, besok ada. Mati 3, hari ini ada, besok ada. Makanya orang yang banyak kenalan itu manfaatnya luar biasa. Ya kan, sholat di Masjid Segaf, nanti besok sholat di Masjid Riyad, jamaahnya Masjid Riyad kita kenal, jamaahnya Masjid Segaf kita kenal, sholat Masjid Khair, jamaahnya Masjid Khair kita kenal, nanti sholat lagi di Masjid Al-Hikmah, jamaahnya Masjid Al-Hikmah, nanti sholat di Masjid Agung, jamaahnya Masjid Agung kita kenal kabeh. Itu kalau mati satu persatu kan kita tiap malam makan tadi. Ya kan, tahlil sana, tahlil sini, tahlil sana. Makanya orang suruh memperbanyak saudara itu manfaatnya banyak. Contoh paling jelek apa, dia mati pun andai kata ada tahlilannya tidak ketang roti, telo apa dapat. Itu contohnya. Belum lagi daripada perkara-perkara yang lain yang kalau seandainya ada kerjaan ya bisa nyambung, ada masalah mungkin salah satu dengan yang lainnya bisa saling membantu, itu manfaatnya kita banyak saudara, saudara. Jadi kita nggak perlu takut kalau kita betul-betul jaga haknya Allah. Jadi yang perlu kita pikirkan, jangan maksokkan gimana caranya saya jadi PNS supaya dapat pensiunan, tapi paksa diri kita bagaimana caranya saya menjaga haknya Allah.
Karena kalau saya jaga, saya akan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau saya bertakwa, punya masalah, saya nggak perlu pusing cari jalan keluar. Karena orang yang bertakwa kepada Allah, kalau dia punya masalah, Allah langsung memberikan jalan keluarnya. Ya ja'allahu makhraja. Ditambahin bonus apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau mau enak, masa tua saya kepingin enak, tambah takwanya. Orang yang bertakwa jaga hanya Allah, bukan hanya rezekinya, bukan hanya keselamatannya, matanya, pendengarannya, ingatannya, akalnya diperkuat sama Allah Ta'ala. Karena tadi jaga haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ada orang mikirnya itu urusan dunia saja, padahal dalam hadis qudsi disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sampai berfirman apa? Jangan minta rezeki besok, rezekinya untuk besok, sebagaimana aku tidak meminta kepadamu amalan esok hari. Allah minta kalau sholat zuhur ya zuhur ini, bukan terus zuhurnya besok diminta sekarang. Kenapa Allah berfirman seperti itu? Karena sudah ada jatahnya. Kita nggak perlu takut, semua sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kalau kita takut, kita was-was, kita ragu, Al-Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i juga menjelaskan kepada kita, itu bagian daripada prasangka buruk sama Allah. Orang yang berprasangka buruk sama Allah itu, salah satu tanda kalau orang berprasangka buruk itu nggak yakin besok dapat rezeki dari mana, ketakutan besok makan apa besok. Nah ini berburuk sangka sama Allah Ta'ala. Mau rezeki sudah ditetapkan, nggak perlu kita was-was, nggak perlu kita ragu daripada rezeki yang Allah akan berikan kepada kita. Nah, orang yang takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak ada yang bisa nyelakain. Yang mau nyelakain dibikin takut. Tapi kalau orang yang nggak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dibikin takut dari segala sesuatu. Semuanya dia takut nggak bisa makan, takut nggak sehat, takut nggak ini, semuanya takut.